analisis pasar konsumen. Sebelum kita membahas hal yang terkait dalam pasar konsumen, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembeliannya adalah individual yang membeli produknya untuk digunakan atau disewakan. Jadi pasar konsumen ini adalah pembelinya itu individual yang dimana si konsumen ini membeli produk itu untuk digunakan sendiri atau disewakan kepada orang lain. Proses pengambilan keputusan pembelian terhadap produk baru dengan menggunakan proses adopsi adalah proses mental yang dilalui seseorang mulai dari pengenalan pertama sampai pada penerimaan adopsi final. Berikut ini tahapan-tahapan proses adopsi. Yang pertama ada sadar, kedua ada tertarik, ketiga ada evaluasi, keempat ada mencoba, dan kelima ada adopsi. Yang pertama itu sadar, yang artinya konsumen menjadi sadar akan adanya produk baru tetapi kekurangan informasi mengenainya. Yang kedua tertarik, di mana konsumen akan menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu di mana konsumen harus mempertimbangkan apakah produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. Keempat ada mencoba, di mana konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk. Dan yang terakhir ada adopsi, yang di mana konsumen memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Yang pertama, faktor budaya. A. Budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. B. Subbudaya. Subbudaya membentuk segmen pasar yang penting. Subbudaya juga lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. C. Kelas sosial. Pada dasarnya, semua masyarakat memiliki strata sosial. Jadi, kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogeni dan juga permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 2. Faktor sosial. Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka sekurang-kurangnya melalui 3 jalur. Kelompok acuan menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang, dan menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang. 3. Faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat, faktor psikologis. 4 proses psikologi utama yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori atau keyakinan. Untuk memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang mengambil keputusan dan yang mempunyai masukan dalam keputusan pembelian, antara lain orang yang menjadi pemicu, pihak yang mempengaruhi pembelian keputusan, pembeli, atau pengguna. Kampanye pemasaran yang berbeda dapat ditargetkan kepada masing-masing jenis orang. Selanjutnya yaitu perilaku pembelian yang terdiri atas 1. Perilaku pembelian yang rumit. Perilaku pembelian yang rumit ini terdiri dari 3 proses langkah. Yang pertama, pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Yang kedua, ia membangun sikap tentang produk tersebut. Yang ketiga, ia membuat pilihan pembelian yang cermat. Jadi, contoh dari pembelian yang rumit. Misalnya, ada seseorang yang sudah sering menggunakan suatu produk dan kemudian ada pramuniaga yang menawarkan produk yang sama seperti yang digunakannya setiap hari, tetapi mereknya berbeda. Nah, mau bagaimanapun si pramuniaga ini menawarkan dan merayu, tapi si konsumen yang sudah menggunakan produk
yang lebih lama ini, dia memiliki keyakinan sendiri sehingga dia menimbulkan informasi-informasi bahwa produk yang dia gunakan itu lebih baik gitu. Nah, dari situ kan kita nampak bahwa si pembeli ini adalah dikatakan perilaku yang pembelian yang rumit gitu. Jadi mau bagaimanapun si pramuniaga menawarkan, pasti ada caranya untuk menghindar agar tidak membeli produk tersebut karena dia sudah yakin akan produk yang sering digunakannya. Jadi, konsumen yang terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit ini, mereka sangat terlibat dalam pembelian yang sadar akan adanya perbedaan besar dari merek tersebut. Yang kedua, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian, namun melihat sedikit perbedaan antara merek, keterlibatan yang tinggi didasarkan oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, maka jarang dilakukan dan beresiko. Dalam kasus ini, pembeli akan berbelanja dengan berkeliling untuk mempelajari merek yang tersedia. Jika konsumen menemukan perbedaan mutu antara merek tersebut, maka dia mungkin akan memilih harga yang lebih tinggi. Jika konsumen menemukan perbedaan kecil, dia mungkin akan membeli semata-mata berdasarkan harga dan kenyamanan saja. Ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Nah, di situ kan sudah ada tuh kata kebiasaan. Jadi, bisa kita lihat bahwa konsumen yang membeli produk karena kebiasaan itu karena emang dia sering menggunakan produk tersebut. Contohnya nih, seorang ibu rumah tangga, dia biasa menggunakan minyak goreng yaitu Bimoli Special. Maka, mau bagaimanapun dia jika pergi ke supermarket atau ke toko swalayan, untuk minyak goreng tersendiri dia memilih merek yaitu Bimoli, tapi dengan yang spesial karena dia biasa menggunakan Bimoli Special itu untuk kebutuhannya. Keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi. Nah, konsumen yang mencari variasi ini contohnya itu seperti kita biasanya menggunakan lotion yang terbuat dari aloe vera misalnya nih, merek A gitu. Terus tiba-tiba ada dari merek B mengeluarkan lotion dengan yang terbuat dari aloe vera juga gitu. Jadi karena harga si lotion dari perusahaan B ini lebih murah, maka kita yang biasa menggunakan merek A ini beralih ke B mencoba. Nah, dari situ kita dapat dikatakan pembeli yang mencari variasi. Dalam arti kita mencoba dulu apakah kita nyaman dengan produksi B ini atau tidak gitu. Jadi, konsumen yang mencari variasi ini biasanya sering melakukan peralihan merek. Menurut Kotler, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. 5 tahapan tersebut berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengenalan masalah. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi sesuatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua itu pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk. Konsumen yang terunggah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Besarnya pencarian yang dilakukan tergantung pada kekuatan dorongannya, jumlah informasi yang telah dimilikinya, kemudahan mendapatkannya, dan juga nilai yang diberikan pada informasi dan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut. Yang ketiga itu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek yang memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar yang membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama itu, konsumen berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Dan yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang
digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Proses tersebut sebenarnya merupakan proses pemecahan masalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian ini dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.